Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatina innahu la yuflihul mu'jizin. Sadaqu 'adzim, sadaqu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat buat kita nantinya, bermanfaat buat kita setiap harinya, dan bermanfaat buat kita nanti di akhirat kelak. Sebelum kita memulai daripada tausiah di pagi hari ini khusus edisi bulan Ramadan, mari kita sahur dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhis sahri ramadhana hadis sanati fardholillahi ta'ala. Mudah-mudahan tanpa terasa kita hampir di penghujung daripada bulan Ramadan itu sendiri. Sebentar lagi kita lepas ini bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti bisa dipertemukan lagi di Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Diberi umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Diangkat sakit kita dan diberikan suatu kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, tak terasa waktu begitu cepat. Kayaknya baru kemarin kita memulai bulan Ramadan, sekarang sudah mau akhir bulan Ramadan. Sekarang sudah nginjak hari ke-28, hari Senin 28 bulan Ramadan. Besok sudah 29 hari Selasa, dan Rabu insyaallah kita adakan yaitu kemenangan di Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan spesial edisi bulan Ramadan. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita kaji senantiasa dilindungi dengan segala suatu hal. Apakah yang dilindungi itu dilindungi dalam bentuk apa? Apa yang kita kaji ini selalu dilindungi. Siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan iman. Kalau kita kaji dengan ilmu, artinya kita punya iman. Iman ini adalah suatu hal yang penting sebagai dasar fundamental, di mana ketika kita berangkat kalau nggak punya iman, melangkahkan kaki pun susah. Tidak bisa terbentuk secara obligasi kita melangkah untuk mencari atau menuju suatu majelis. Kenapa? Karena pada dasarnya jangankan apa yang kita kaji, mendengarkan saja sudah malas. Waktu kita buang untuk di dalam majelis sudah nggak mau lagi. Sementara kalau kita di dalam suatu hal yang berhubungan dengan kemaksiatan, dance, disco dan segalanya, suatu hal yang sifatnya arogansi, berlebihan, kesombongan, penafsiran yang enggak, menggibah orang, fitnah orang, ini suatu hal yang paling menyenangkan. Kenapa paling menyenangkan? Karena orang enggak punya iman. Disebutkan manusia itu dalam kerugian ilal ladzina amanu, kecuali salah satunya orang beriman. Kemudian orang yang beriman, iman ini dalam arti apa? Orang beriman adalah iman pada Allah. Iman di sini adalah iman pada Allah, itu yang pertama, yang paling penting. Kenapa? Iman seorang ini nanti diukur akan menjadi ada yang pengikutnya, penganutnya. Terutama orang laki. Orang laki harus punya iman yang kuat. Kenapa? Karena seorang laki akan menjadi imam dalam rumah tangga. Menjadi imam, seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi harus punya iman yang kuat. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarih. Ini harus benar-benar fasih dan benar perdalam. Seorang imam
nggak punya iman, makmumnya, istrinya, semua kalang kabut semua, hancur semuanya. Seorang pemimpin tidak punya fondasi di dalam memimpin sesuai dengan kreativitas yang dia punya, sesuai dengan apa yang dia punya, keahlian yang dia punya, maka akan hancur. Seorang pemimpin ini harus sesuai ketatanegaraan, harus sesuai dengan ilmu ketatanegaranya sehingga pas. Gak mungkin seorang ulama menjadi seorang presiden, gak mungkin. Karena apa? Postur-posturnya udah lain, pendalaman ilmunya sudah lain. Tatanegaraan seperti ini, ulama seperti ini, sudah misinya beda sendiri-sendiri. Ini menjadi seorang imam. Jadi pantaslah seorang imam ini harus punya, yaitu apa yang dinamakan iman. Karena iman ini sangat penting buat mereka. Kenapa kalau tidak dipacari dengan iman, maka akan jadi kepemimpinan yang sifatnya diktator, imam yang diktator. Banyak sekarang dalam suatu rumah tangga, seorang imamnya ngalang kabut, seorang imamnya gak bisa dibagi contoh sama istri dan anaknya. Banyak sekali, banyak kejadian seperti ini yang akhirnya meninggalkan apa yang dinamakan the ending of broken home, yaitu endingnya adalah rumah tangga yang hancur, rusak, berantakan, ke kanan, ke kiri, hancur semuanya. Kenapa? Karena imamnya tidak punya patokan daripada fondasi sendiri, yaitu tidak punya iman. Di sini ada 3 ukuran kehebatan imam, kehebatan daripada suatu kemampuan. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi suatu hal ini kemampuan yang dimiliki seorang imam yang bagus. Jadi kalau kita menjadi pemimpin suatu rumah tangga, maupun nanti makmumnya yang jadi makmum, ada 3 suatu hal kehebatan. Ini menurut Imam Syafi'i. Di mana 3 kehebatan ini jarang dimiliki oleh mereka-mereka. Kalau 3 kehebatan ini bisa dimiliki oleh seorang imam atau seorang pemimpin, maka akan terjentuhlah suatu hal di mana kita nanti akan bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Harus bijak di dalam memimpin, harus bijak di dalam mengolah segala sesuatu. Ini berhubungan erat dengan apa yang dinamakan revisi masing-masing pribadi seorang dan wataknya. Menurut Imam Syafi'i, setiap manusia ini dilahirkan dalam kondisi yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan watak dan karakternya masing-masing. Tidak ada satu orang pun di antara ini, antara si A dan si B, ibu satu keluarga meskipun kembar, gak ada yang sama, pasti ada bedanya. Dengan karakter-karakter dan kemampuan yang sudah dimiliki mereka, dengan kemampuan-kemampuan ini akan timbul. Ada kemampuan yang perlu ditonjolkan, ada kemampuan yang gak perlu ditonjolkan. Nah, sekarang kemampuan ini menurut penafsiran daripada Imam Syafi'i, 3 ukuran kehebatan ini merupakan orang yang hebat, manusia yang hebat apabila bisa seperti ini. 1 adalah kemampuan menyembunyikan kemelaratan sehingga orang lain menyangkamu berkecukupan karena kamu tidak pernah meminta. Jadi ini yang paling penting, kemampuan menyembunyikan kemelaratan atau kemiskinan kita, ketidakmampuan kita, sehingga orang lain menyangka bahwa kita sudah cukup, kecukupan, padahal kita masih dalam keadaan minus. Bisa menyembunyikan ini merupakan suatu kehebatan yang luar biasa menurut Imam Syafi'i. Kalau kita pikir-pikir benar, karena apa? Dengan hal seperti ini, sembunyikan kemampuan untuk menyembunyikan suatu kemelaratan ini akan mengurangi daripada fitnah dan daripada ghibah dan daripada segala sesuatu yang sifatnya adalah meminuskan pahala kita. Ini yang pertama. Kira-kira apakah bisa kita menyembunyikan kemelaratan kita sehingga orang lain menyangka kita sebagai serba kecukupan? Bisakah seperti ini? Harus bisa. Apakah kita tidak golongan orang munafik menutup-nutupi? Tidak, ini lain. Ini sesuatu hal aib pada diri kita yang kita tutupi, yang tidak pernah
jangan sampai, tidak perlu kita bicarakan dengan orang yang tidak satu dalam suatu hal urusannya dengan kita. Buat apa? Yang ini nanti akan menimbulkan daripada fitnah aja kalau kita ngomongkan kanan kiri. Kita adanya kemelaratan kemudian kita omongin kanan kiri, maka yang terjadi adalah fitnah, menggibah dan segalanya. Ini makanya untuk menjauhkan ini, kemampuan untuk bisa menyembunyikan dan kita seperti dipandang orang cukup, ini merupakan suatu hal kehebatan menurut Imam Syafi'i yang pertama. Kehebatan yang kedua, kemampuan menyembunyikan amarah sehingga orang mengira kita ridho. Kemampuan menyembunyikan kita amarah. Bisa enggak kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, bisa enggak kita sembunyikan suatu hal yang berbau seperti ini? Tidak bisa. Susah, begini, semua banyak alasan. Puasa-puasa seharusnya enggak boleh diangkat dengan nada-nada tinggi alias marahnya, malah marahnya dihancur, malah marahnya dikeluarin semua. Kemampuan menyembunyikan amarah sehingga kelihatan kita itu bahwa kita itu ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha segalanya. Allah bisa melihat segala kita, apa yang kita lakukan dari luar maupun dari manapun, dalam keadaan sembunyi maupun tidak sembunyi maupun terang-terang. Maka dari itu ini sangat penting sekali buat kita menuju suatu hal yang berhubungan dengan sekesta kehidupan yang ada. Mana mungkin segala sesuatu yang dari A ke B akan berubah menjadi A ke B? Tidak mungkin. Kalau Allah kehendaki semuanya, maka terjadilah kun fayakun, terjadi. Amarah yang tidak perlu kita keluarkan, tidak perlu kita, seharusnya kita tutupi, ini malah ditonjol-tonjolkan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepadaku. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Di sini kalau kita bisa menutupi dan menahan amarah, kita menjadi golongan hamba Allah yang tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ditutupi, dicukupi semua kebutuhan kita, ditutupi aib kita. Kemudian yang amarah yang ketiga, kemampuan yang ketiga yang dimiliki oleh manusia hebat, kemampuan menyembunyikan kesusahan sehingga orang lain mengiramu selalu senang. Ini yang paling susah. Ini yang paling susah dan banget. Kemampuan menyembunyikan kesusahan seakan-akan orang melihat kita itu senang. Sekarang mana apa bisa? Mana ada yang tahan seperti ini? Di saat diberikan segala sesuatu yang tinggi malah lupa sama Allah. Di saat diangkat derajatnya malah lupa sama Allah. Lupa terus yang tadinya sholatnya 5 waktu ngejreng, ketika mendapatkan rezeki bolong dulu maghribnya, lama-lama maghrib tidak sholat lagi, bolong lagi isyaknya, lama-lama isyak nggak sholat, bolong lagi subuhnya, udah sholat subuh nggak jamaah di rumah tuh masih bolong, lama-lama tidak muncul lagi. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita sadari. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, semua harus benar kita filter dengan baik. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz mulia. Marilah di akhir bulan Ramadan ini, di ending bulan Ramadan 2024 ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah dengan deras-derasnya iman yang kita punya, dengan apa yang kita punya. Mari kita haturkan semua pada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah diri kita ini senantiasa menjadi segala hal yang mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bermanfaat. Jadi kemampuan-kemampuan tadi, 3 kemampuan menurut Imam Syafi'i: menyembunyikan kesusahan, menyembunyikan kemelaratan. Itu merupakan suatu hal yang harus kita harus bisa. Kalau nggak bisa, belajar. Kalau nggak belajar, bagaimana kita bisa? Makanya pelajari mulai sekarang. Antum sudah ngerti, Ustadz udah jelaskan semuanya tentang 3 menurut Imam Syafi'i. Mari kita gapai semua itu dengan senang hati. Kita cari. Lama-lama kita akan menemukan suatu kehidupan yang kekal abadi selamanya. Alias apa? Di dunia dicukupi,
kecukupan, beli ini cukup, beli itu cukup, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tanpa adanya fitnah kubur, tanpa ada pertanyaan kubur, langsung diberikan suatu kemudahan. Ini merupakan suatu hal ciri-ciri. Makanya kalau Ustaz bilang, Ustaz kasih info tiap pagi, di bawahnya pasti laksanakan, yaitu sholat tahajud, laksanakan sholat hajat, laksanakan istighfar, dan masih banyak yang lain. Ini merupakan suatu hal yang paling penting. Penting buat untuk kita kalkulasi, untuk kita realisasi, agar kita tidak terdikte dengan kemaksiatan yang ada, agar kita tidak terbias dengan kemaksiatan yang ada, sehingga langkah demi langkah kita, mari senantiasa didorong dengan suatu kekuatan sholawat. Kita zikir terus, kita sholawat terus. Ini merupakan suatu bagus. Tidaknya 5.000 sholawat, 5.000 zikir, 5.000 istighfar. Insya Allah istiqomah, masya Allah, rezeki akan datang begitu saja. Rezeki akan datang dengan mudah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan di hari ke-28 ini kita diberikan suatu kekuatan iman. Tinggal nambah 1 hari lagi, setelah itu insya Allah kita Idul Fitri. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kami suatu kekuatan iman pada diri kami. Ya Allah, berikanlah ridha darimu ya Allah, agar apa yang kami lakukan ya Allah, salat yang kami lakukan ya Allah, tidak sia-sia di hadapanmu ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan kami dalam segala urusan kami. Jauhkanlah kami semua dari kebatilan dan kezaliman yang ada ya Allah, dan benar-benar angkatlah derajat kami ya Allah. Silulah datulah sifatullah derajatullah barakatuh. Ya Allah, mujibah syahidin, Engkau maha mendengar segalanya, dan Engkau maha melihat. Engkau maha yang mengubah dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Aku mohon ya Allah kepadamu, terimalah suatu pintu taubat dari kami ya Allah. Karena apa? Karena kami dengan banyaknya dosa-dosaku yang kulakukan kepadamu ya Allah, sehingga sampai sekarang doaku belum kau perhatikan ya Allah. Apa yang kumohonkan kepadamu belum engkau perhatikan ya Allah. Mungkin karena ini adalah salah dan dosaku ya Allah. Ya Allah, mujibah syahidin, berikanlah ya Allah suatu hal ya Allah yang bisa membawa kami, suatu hal yang bisa membawa iman kami senantiasa menjadi iman yang sebenar-benarnya iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dari ini kita mudah-mudahan dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah di ending daripada bulan Ramadan. Marilah kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan jangan lupa nanti sekarang juga kalau punya, usahakan semaksimal mungkin keluarin zakat. Keluarin zakat, sodakoh, zakat, sodakoh. Sudah diingetin malam 27, sodakoh, dan zakat. Mudah-mudahan kita diberikan suatu rahmat hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.